Senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekolah dasar di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan sahabat sekolah dasar selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu semangat ya. Pergi ke Bali, pulangnya ke Makassar. Terus ke Medan mencari Bika. Jumpa lagi di acara Giat Direktorat Sekolah Dasar bersama saya Azkiaini Syafira. Oke, sahabat sekolah dasar, apa sih yang akan kita bahas pada sesi ini? Nah, untuk sesi ini kita akan membahas mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini lewat edukasi ketahanan diri dan keluarga. Saat ini, keberadaan narkoba sudah masuk pada level darurat. Barang terlarang tersebut sudah banyak dikonsumsi oleh seluruh kalangan, tak terkecuali kalangan pelajar. Data Badan Narkotika Nasional mencatat bahwa pengguna narkotika di kalangan pelajar sudah mencapai 1/5 dari total seluruh penduduk Indonesia. Itu artinya narkoba sudah meracuni generasi penerus bangsa. Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan sejak dini dengan memperkuat karakter peserta didik dan juga melalui kehangatan dan kelekatan yang ada di dalam keluarga. Nah, sahabat sekolah dasar, apa saja sih peran keluarga serta edukasi ketahanan diri yang harus dilakukan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini? Terkait hal itu, pada hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni Kak Tri Cahyono, Sarjana Sosial, Magister Sains, Certified Spiritual Public Speaking, yang beliau juga merupakan seorang ahli spiritual public speaking. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Beliau selaku penyuluh narkoba ahli media dan juga Koordinator Media Elektronik Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Ya, selamat siang Kak Tri. Ya, Kak Asia, Bagaimana? sehat luar biasa hari ini. Iya, sehat-sehat ya, baik alhamdulillah kalau begitu. Nah, terkait hal tersebut yang tadi disebutkan di awal, Ya. Apakah benar sudah separah itu kondisi penyalahgunaan narkoba khususnya di tingkat sekolah dasar di Indonesia? Ya. Boleh dijelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi, Kak? Ya, baik. Sahabat sekolah dasar yang luar biasa, dan tentunya ini menjadi keprihatinan bangsa Indonesia bahwa pada saat ini Indonesia masuk dalam kategori darurat bahaya narkoba. Sudah darurat. Artinya bahwa kondisi bahaya narkoba ini sudah ada di level manapun. Tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, pangkat, dan sebagainya. Semua level kena semua. Apalagi, ya yang kita harus prihatin adalah saat ini adalah sahabat sekolah dasar adalah bagaimana kita harus prihatin pada kondisi bangsa ini di usia sejak dini. Betul. Bangsa ini dibangun oleh generasi yang luar biasa. Ya. Sejak dini itu harus dibangun yang luar biasa. Jangan sampai mereka jadi binasa gara-gara narkoba. Nah, kita lihat bahwa penyalahgunaan di tingkat dini itu sudah banyak terjadi. Banyak isu yang beredar juga di masyarakat bahwa narkoba berbagai jenis ada di sekitar kita. Nah, namun kita harus membangunkan sebuah awareness bahwa di sekolah dasar ataupun anak usia dini, bagaimana mereka kenal narkoba? Bahwa faktor narkoba itu ada faktor ketersediaan yang pertama. Ketersediaan. Inilah yang harus kita cegah lebih utama. Faktor ketersediaan narkoba ada di sekeliling kita. Itulah yang membuat kesempatan para anak-anak kita, sahabat kita, itu terjerumus pada narkoba. Itu harus kita cegah. Untuk itu ada upaya komprehensif. Seperti apa upaya pemberantasan narkoba? Itu dilakukan secara hard power approach. Kalau di dalam BNN, dalam strateginya hard power approach. Nah, namun yang tidak kalah pentingnya juga upaya preventionnya. Pencegahannya. Bagaimana kita lihat bahwa penyalahgunaan itu menggunakan teori ekonomi, supply and demand.
Supply and demand. Iya, kalau misalnya tidak ada permintaan, ya kan kurang dia. Betul. Untuk itulah makanya sejak dini kita harus membangkitkan sebuah semangat kepada anak-anak kita bahwa narkoba itu tidak baik digunakan. Ya, narkoba itu tidak baik disalahgunakan. Ini perlu dipahami betul. Seperti halnya kalau di dalam ajaran agama ada sesuatu yang dilarang, diharamkan, sejak usia dini sudah ditanamkan. Nah, begitu juga halnya dengan narkoba. Ini harus dari sejak dini, narkoba ini harus diharamkan. Tidak boleh. Nah, mengapa ini terjadi? Tadi pertanyaannya. Betul. Kenapa mereka di SD ini bisa terjadi? Ini faktor yang utama dalam survei kita, bahwa banyaknya karena faktor pertemanan. Pertemanan berarti lingkungan ya, Kak ya. Sangat Memilih berpengaruh. teman. Betul. Ya. Ketika mereka berteman, salah memilih teman, ini faktornya menjadi bahaya. Bahaya Ini sekali. perlu diantisipasi. Betul. Bagaimana memilih teman sejak dini, ya. Ketika anak-anak usia dini ingin mencari jati dirinya, Jati dirinya. ya kan? Betul. Dia lebih melirik kiri kanannya. Oh, siapa ini? Siapa teman kita? Nah, sehingga disitulah faktor pertemanan perlu kita antisipasi. Betul, betul, Ya. betul. Sepakat. Nah, jumlahnya, banyaknya penyalahguna di usia dini memang tidak sebanyak yang usia dewasa. Tentunya. Tentunya. Mengapa? Karena memang batasannya usia dini dalam faktor kebutuhan maupun dan sebagainya belum sedahsyat mereka yang di usia dewasa, Usia remaja dewasa. dan dewasa. Ya, kalau di dalam survei kita yang menjadi rentan adalah usia 15 sampai 24. 15 Faktor sampai remaja. Ini faktor-faktor yang dikit lagi nih. Sahabat sekolah dasar ini rentan-rentan juga nih kan. Pintu Betul. masuknya jangan sampai di situ. Betul. Nah, dan usia di 50 sampai 64 tahun. Wow, ini orang tua kita nih. Sahabat sekolah dasar yang orang tua ini juga antisipasi. Bahkan hasil survei kita di tahun 2021 saat pandemi ini meningkat di usia tersebut, dua golongan itu. Bahkan di usia produktif yang di atas 24 sampai 50 agak menurun. Ini menjadi pertanyaan, mengapa ini terjadi saat pandemi? Ya, ini bahwa anak ini banyak di rumah padahal. Itu Ya, yang menjadi pertanyaan, pertanyaan. Pak. Mengapa terjadi? Anak banyak di rumah dan orang tuanya yang umur 50 juga di rumah. Ada di rumah. Sehingga korelasinya sangat positif dengan hasil survei bahwa modus penyalahgunaan narkobanya juga banyak di rumah tangga. Dan yang menjadi prihatin adalah yang meningkat adalah perempuan. Perempuan Ya, meningkat. survei kita 2021 ini perempuan di desa maupun di kota. Nah, ini jadi korelasinya Ya. kita lihat ada anak pertemanan, Pertemanan. kemudian bahwa mereka adalah di rumah tangga, Ya. dan perempuan. Untuk itulah BNN melakukan intervensi melalui teori ekologi sosial kita, melalui mikrosistem. Nah, mikrosistem itu dimulai dari hal individu. Tadi pertemanan, kemudian lingkungan sekolah, dan yang utama keluarga. Keluarga. Kemudian fasilitas kesehatan. Itu secara mikrosistem. Nah, kemudian ada secara mesosistem. Meningkat lagi dia dari mikro, meso. Mulai ke Mesosistem. komunitasnya, masyarakatnya. Kemudian ke makrosistemnya, mulai ada regulasi yang kita buat secara makro adalah yang namanya desa bersinar. Desa bersinar. bersih dari narkoba. Kenapa desa? Karena mulai desalah tempat terkecil, peredaran narkoba ini harus di-stop. Dan yang luar biasa, hasil survei kita di 2021, desa mengalami penurunan tingkat prevalensinya. Oke. Karena memang BNN sudah melakukan intervensi ini beberapa tahun belakangan ini. Ya. 2018 mulainya desa diintervensi untuk supaya menjadi bersih narkoba. Dan 2021 ini kita lihat memang menurun. Dan yang meningkat tetap di perkotaan. Perkotaan ya, Gitu, Kak Asya. Oke, kembali lagi ke topik kita mengenai pencegahan narkoba Ya. di usia dini. Tadi disebutkan bahwa angka perempuan itu meningkat ya Pak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu untuk usia
tingkat sekolah dasar yaitu 7 sampai 12 tahun ya Pak. Ya. Untuk perempuannya sendiri itu ada di angka berapa ya Pak ya? Ya, Kira-kira. tadi kami sampaikan bahwa survei kita ini 15 ke atas, 15 tahun ke atas. Oke. Jadi memang sahabat sekolah dasar, kita belum intervensi seluruh usia. Ya. Namun, kita punya data di tempat rehabilitasi kita. Ya, jadi BNN punya balai besar rehabilitasi, yang kecilnya loka rehabilitasi, ada di Batam, di Lampung, kemudian di Tanah Merah, gitu ya, di Medan. Kalau balai besarnya ada di Lido. Nah, itu balai rehabilitasi itu menampung penyalahguna yang usia dini. Usia dini. Ya, usia dini. Ya, memang dominan adalah masih laki-laki, masih laki-laki. Ya, dan kecenderungannya adalah mereka menyalahgunakan dari usia SD. Jadi sahabat sekolah dasar, ini harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa di usia SD, mereka mulai mencoba-coba. Nah, mencoba-cobanya dari mana? Dari mana Pak? Nah, ini ya, menariknya dari mana dia? Kira-kira dari mana nih? Tadi, secara mikrosistem, kita harus antisipasi pertemanannya, Pertemanan. keluarganya, ya, sekolahnya. Nah, ini yang luar biasa ini sahabat sekolah dasar, kita juga intervensi dengan sekolah loh, ya. Karena tempat yang rawan prevalensi kita, lingkungan sekolah masuk loh 44%. Termasuk lingkungan sekolah. Tinggi ya Pak ya? Iya. 44%. Mengapa hal tersebut bisa terjadi Pak? Nah, banyak faktor kalau banyak itu terjadi, ya, diungkap oleh beberapa media pada beberapa waktu lalu ya, bagaimana sekolah dijadikan tempat penyimpanan narkoba. Ada ya, misalnya di media. Nah, kemudian tempat penyalahgunaan. Kenapa? Karena tepatnya dekat dengan teman. Ya, teman lebih bebas di sekolah. Nah, disinilah kontrol lingkungan sekolah harus kita perkuat. Sahabat sekolah dasar, kita harus mulai ini, peduli. Betul. Anak-anak kita ya di sekolah, itu kan kita harus tutup ruangnya, mencoba-coba. Mencoba-coba dari hal apa? Faktor kita secara survei memang dimulai banyak yang merokok. Wah, rokok nih. Dan itu menjadi masalah bagi kita di mikrosistem. Keluarganya adakah yang merokok? Nah, ini dimulai dari sini. Keluarga harus kuat. Ya. Kalau bapaknya, ibunya merokok, ini antisipasi dong anak kita. Nah, artinya ini menjadi faktor pemicunya, ketersediaan tadi. Ya. Kemudian setelah mereka melakukan coba-coba itu, apa yang banyak terjadi? Ini perlu diantisipasi oleh sahabat sekolah dasar, ya lingkungan sekolah, adalah upaya mereka mengelem. Menggunakan penyalahgunaan lem-lem yang ada di kita yang mengandung zat tertentu yang menampilkan bahwa mereka ingin hike, ingin fly, gitu ya. Ini menggunakan menghirup lem. Ini banyak sekali. Nah, yang sekarang yang menjadi perhatian kita adalah dulu mereka menyalahgunakan obat-obat yang disalahgunakan itu obat-obat yang dekatkan kita. Artinya, ini juga antisipasi. Lingkungan sekolah, sahabat sekolah dasar, harus antisipasi. Jangan sampai obat-obat yang tersedia di warung, obat-obat tersedia biasa ada di kantin sekolah, dibeli dalam jumlah yang banyak, dan kemudian disalahgunakan. Nah, ini obat. Ada loh. Nah, gitu yang ya. dijual bebas ya Pak? Dijual bebas. Nah, untuk itu kita anjurkan, mari kita kampanye bersama. Minumlah obat sesuai aturan. Aturan. Ya. Betul. Obat itu, kalau sakit, silakan ke dokter. Ikuti obat anjuran. Nah, itu seperti itu. Nah, pencegahannya makanya kita lakukan intervensi seperti itu. Di usia dini. Mari kita sama-sama, kalau anak sakit, ada UKS di sekolah. Mari kita biasakan mereka ke dokter, ditangani oleh dokter. Diberikan resep untuk obat, dihabiskan obatnya. Kalau obatnya nggak dihabiskan, nanti bahaya dari tubuh, dan obat yang tidak dipakai harus dibuang di sampah obat. Kenapa? Karena kalau obat yang tidak digunakan, bisa disalahgunakan. Bisa disalahgunakan. Gitu. Oke, baik. Berarti pemanfaatan secara maksimal
dari unit kesehatan sekolah itu juga harus dilaksanakan ya, Betul, sebagai betul. salah satu upaya pencegahan Ya. narkoba di lingkungan sekolah. Seperti Ya. itu. Baik, Bapak. Nah, kembali lagi mengenai rehabilitasi tadi, Pak. Ya. Boleh diceritakan penanganan rehabilitasi jika ada remaja atau anak khususnya di jenjang sekolah dasar ini yang ternyata mengalami kecanduan dan dirujuk ke tempat rehabilitasi itu seperti apa ya, Kak? Wah, ini luar biasa kasihan nih, sahabat sekolah dasar. Sebelum kita merehabilitasi, kita harus tahu dulu anak kita pakai narkoba nggak ya? Iya. Ya. Orang tua, Identifikasi. sahabat sekolah dasar, ini harus mengidentifikasi dulu. Kira-kira anak kita, anak didik kita, apakah termasuk kategori penyalahguna narkoba tidak? Ini penting sekali. Nah, paling tidak ada hal yang perlu Kak Tri sampaikan di sini. Saat ini narkoba itu Indonesia dibanjiri oleh namanya NPS, New Psychoactive Substances, NPS. NPS. Ya, Apa itu ada NPS? NPS itu zat psikoaktif yang jenis baru. Jenis baru. Jenis barunya, saking barunya kita tidak tahu. Kok bisa lolos? Nah, itulah kecanggihan sekarang. Jadi narkotika itu ada yang zat alami dan yang tidak alami sintetis. Nah, lebih banyak yang sintetis yang pada saat ini. Di dunia ada 1.100 lebih. Di Indonesia yang diketahui itu baru hanya 80. Yang masuk peraturan baru 75. Baru 75. Masih ada 12 lagi yang belum diatur. Nah, ini menjadi perhatian kita. Karena kita harus antisipasi jangan sampai sesuatu zat yang masuk ke dalam tubuh kita ternyata mengandung zat psikoaktif itu. Untuk itu, kita harus mengkampanyekan ini sama, aware dulu. Apa sih narkoba ini? Ya. Jangan sampai kita tidak tahu nih, apalagi sahabat sekolah dasar. Paling tidak Kak Tri sampaikan ada 3 tip nih. 3. Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, merubah perasaan, kemudian merubah pikiran, dan merubah perilaku yang mengakibatkan ketergantungan, kita harus langsung ke dokter. Jangan-jangan kita mengkonsumsi narkoba. 3P. Ya, perasaan, ya, kemudian pikiran, dan perilaku. Kita lihat, apakah ketika kita mengkonsumsi sesuatu, perasaan kita akhirnya merubah sesuatu, kemudian pikiran. Sahabat sekolah dasar yang bersekolah tujuannya adalah belajar. Tapi udah pikirannya sudah tidak belajar, ya para sahabat sekolah dasar, orang tua harus antisipasi ini. Ya. Apalagi perilaku. Insya Allah perilaku lebih terlihat. Ya, misalnya yang biasa mandi 2 kali sehari, dia nggak mau mandi. Kemudian perilakunya sering berbohong, ya dan sebagainya yang kita harus antisipasi betul. Lihat, dia mengakibatkan ketergantungan. Ini yang perlu diketahui sekali oleh para sahabat sekolah dasar. Kalau sudah ini mengkonsumsi, apapun itu, konsultasikan ke dokter. Ya, karena kita tidak tahu, jangan-jangan itu mengandung narkoba. Ya. Mengapa Kak Tri sampaikan itu? Ya. Karena ketika kita sudah banyak menemukan, yang misalnya zatnya cair, seperti air mineral, ternyata sabu cair. Kemudian yang ya jenis makanan tertentu ternyata mengandung zat tertentu. Ya, nah itu banyak sekali. Untuk itu kita menganjurkan untuk yang sejak dini, ya sahabat sekolah dasar, ayo makan dari rumah. Para bunda, ayo masak buat anak-anak kita. Betul. Lebih sehat. Iya, gizi seimbang. Betul. Untuk itu. Nah, kemudian kalau anak-anak sudah teridentifikasi seperti itu, ya kita punya fasilitas rehabilitasi, ditanyakan tadi ke Askia. Nah, dengan sukarela kita harus lapor. Ada namanya institusi penerima wajib lapor, IPWL. Kenapa? Mereka yang pecandu, sudah kategori pecandu ya, kalau kategori pecandu, artinya setiap hari dia akan ketergantungan untuk mengkonsumsi zatnya. Ya, sehingga otomatis dalam mengkonsumsi dia pengen butuh setiap hari. Harus lapor. Ini harus dihentikan. Ya. Kita menjaga ini dalam undang-undang dilindungi, Undang-Undang 35/2009. Kalau dia tidak lapor,
dia tertangkap jadi tersangka. Tapi kalau dia lapor, dia masih bisa dilindungi. Dia lapor. Oke. Yang penting adalah yang ditangkap itu barang buktinya pemakaian sehari atau pemakaian yang sekali pakai. Oke. Ada batasannya di dalam surat edaran bersamanya. Oke. Tapi kalau ditangkap yang ternyata puluhan kilo, ya itu bukan penyalahguna lagi. Betul. Itu masuknya pengedar dan Pengedar. bandar, ya. Nah, tapi tadi saya sampaikan bahwa ini adalah harus diantisipasi. Ya. Kalau dia sudah ketergantungan. Bagaimana kelihatan tadi coba-coba sudah mengaruhi 3P? Silakan datang ke rehabilitasi. Rehabilitasi atau ke dokter, ya. Untuk dilakukan rehabilitasi, ini penting sekali untuk dilakukan intervensi detoksifikasi, rehabilitasi sosial dan medisnya. Nah, sahabat sekolah dasar, kami di BNN juga sangat menghargai hak pemenuhan pendidikan bagi usia dini, usia pelajar. Untuk itu di balai rehabilitasi kami, itu menerima mereka yang masih sekolah. Yang utamanya, pesan kami, jangan di-reject dong. Anak itu jangan di-reject dari sekolah. Iya. Nah, kenapa? Betul, Pak. Kita perlu langkah bersama. Ketika, mohon maaf kalau Katri berikan ilustrasi bahwa ketika anak menyalahgunakan narkoba, dia sudah terpuruk, sekolahnya di drop out, dikeluarkan, Betul. akhirnya dia tetap ingin sekolah, Ya. namun biasanya dalam tanda kutip sekolahnya adalah yang tidak menerima. tidak baik, misalnya ternyata kumpulan anak-anak yang tidak baik, akhirnya anak tersebut bukannya merubah, jadi semakin tidak baik. Karena lingkungannya jadi tidak baik. Bahaya sekali, Ini perlu diantisipasi. Ya. Untuk itu pihak sekolah perlu melakukan hal kita bersama. Rehabilitasi kita, walaupun rawat inap, kita bisa lakukan hak pemenuhan pendidikannya. Ya, sudah dilakukan upaya tersebut. Jadi mereka direhab, ketika ujian atau belajar, bisa dilakukan. Nah, nanti pihak rehabilitasi akan bekerja sama dengan orang tua. Kalau dia keluar dari tempat rehabilitasi, berarti harus didampingi oleh orang tua. Nanti setelah sekolah, kembali lagi ke tempat rehab untuk menjalani terapinya dan rehabilitasinya. Ya. Seperti itu terus. Bahkan yang ujian juga ada. Bahkan kalau sekarang saat ini pada banyak daring, kemarin ya mereka baca pakai hybrid seperti itu. Ujiannya pakai daring. Nah, tapi pada hal utamanya adalah kita memberikan hak pemenuhan anaknya itu. Pendidikan harus tetap berjalan. Bahkan yang luar biasa di Loka Batam diberikan namanya bersahaja, mereka buat kelompok teman sebaya, teman-temannya yang bisa mengajari pelajaran datang ke tempat rehab. Ini luar biasa. Dan ini perlu komitmen anak tersebut, harus ada komitmen orang tuanya. Iya. Diizinkan nggak sama orang tuanya anaknya memberi pelajaran ke tempat rehab, ke temannya. Wah, luar biasa. Ini harus komitmen. Dan ini kepedulian yang luar biasa. Iya, betul. Dan itu terjadi. Itu terjadi di Batam. Ya. Jadi ini mereka, bagaimana mereka belajar lebih mudah. Seyogianya kalau misalnya di tempat rehab ada konselor adiksi kita. Mungkin usianya sudah lebih senior ya, sudah lebih senior. Mungkin pelajaran lebih kurang gitu ya. Tapi kalau temennya, dia tahu dong cara ngajarin, oh matematika seperti ini, pelajaran ini loh, diajarin temannya. Itu berjalan. Jadi pemenuhan pendidikan harus tetap kita perhatikan. Karena jangan sampai anak-anak kita yang sudah terjerumus, semakin terjerumus. Upaya pencegahannya dengan caranya seperti itu, mereka tetap rehab, pulihnya secara fisik, pendidikannya juga terpenuhi. Karena kalau orang pakai narkoba, tidak ada kata sembuh. Yang ada hanya pulih. Baik, terima kasih Kak Tri untuk penjelasannya. Masih terkait rehabilitasi. Nah, menurut Kak Tri nih, seperti apa sih cara memberikan edukasi bahwa rehabilitasi itu bukan tempat yang terkesan menyeramkan, tetapi juga memberikan efek jera bagi para pemakai, khususnya bagi para pemakai yang di jenjang sekolah dasar. Ya. Seperti apa? Ya, baik. Jadi rehabilitasi itu perlu kita berikan edukasi bahwa inilah untuk memulihkan kondisi badan kita yang sakit. Ya. Jadi tempat rehabilitasi nyaman. Ya.
dengan nyamannya tersebut, dia harus bisa memulihkan secara sosial juga. Jadi tidak hanya diintervensi secara medis, juga sosial. Karena yang paling sulit adalah perilakunya, Betul. gitu bagi penyandang. Jadi dia harus nyaman dong ya, gitu ya, harus nyaman untuk itu. Jadi bagaimana setelah itu tetap harus ada pasca rehabilitasi. Pasca rehabilitasi. Ya, jadi jangan juga terkesan di tempat rehab seperti penjara. Mereka bukan kriminal, ya, mereka penyalahguna yang perlu kita pulihkan. Oke, baik. Iya. Sepakat. Kembali lagi ke tahap identifikasi awal. Iya. Apakah anak tersebut pemakai atau bukan? Nah, tadi disebutkan juga bahwa narkoba itu salah satu ciri-cirinya merubah 3P ya Pak ya, Iya. ya Kak ya, merubah perasaan, pikiran, dan juga perilaku. Perilaku. Kira-kira jika dilihat dari yang sudah terjadi, Ya. menurut para pemakai, itu perasaan apa sih yang mereka rasakan pada saat menggunakan narkoba? Lalu pikiran-pikiran apa sih yang ada di dalam pikiran para pemakai, dan perilaku apa sih yang menyebabkan para pemakai itu menjadi ketergantungan terhadap narkoba? Bisa dijelaskan kembali, Ya. Kak Tri? Nah, ini memang suatu hal yang luar biasa ya, ketika perasaan itu sudah terjangkiti oleh narkoba. Ya. Kenapa? Karena misalnya dengan perasaan, ya, ketika kita suka dan tidak suka, melihat baik dan tidak baik, menjadi suatu hal yang tidak menjadi jelas. Betul. Perasaannya jadi nggak jelas. Tidak jelas. Ya. Bahwa mereka menjadi, kalau penyalahguna yang sudah tingkat sudah ketergantungan dan dewasa, tentu ada sifat paranoid, ketakutan dia. Ketakutan, ya. Ya, ketika melihat ada orang lain di lingkungannya, dia sudah takut, jangan-jangan intel, jangan-jangan polisi, jangan-jangan aparat dan sebagainya. Dia sudah mulai seperti itu. Nah, pikiran juga demikian. Jadi sampai bahayanya narkotika itu kita terjadi pikiran itu jadi ada ruang yang berbeda. Ketika melakukan perjalanan, misalnya mengendarai sebuah kendaraan, disangkanya lurus jalannya, ternyata berbelok. Itu sudah ada miss yang luar biasa di dalam pikiran kita. Itu yang bahaya, dan itu terjadi. Ya, beberapa waktu lalu sahabat sekolah dasar tahu ada kasus kecelakaan yang terjadi seperti itu. Dia merasa tidak ada orang lain, dia tidak ada kendaraan, dia tertabrak. Nah, perilaku sudah jelas kalau perilaku. Jadi perilaku ini banyak juga yang bisa kita identifikasi bahwa di sejak uji ini mereka sudah mulai kelihatan. Ya, tadi hal yang baik-baik itu ya, mandi misalnya udah nggak mau mandi. Kemudian dia mulai sering ke kamar mandi misalnya dan sebagainya, berlama-lama di kamar mandi. Senang menyendiri di kamar. Jadi perilaku-perilaku ini perlu diantisipasi memang. Perubahan perilaku pasti sahabat sekolah dasar, orang tua, para bunda semuanya, ayah bunda semua tahu. Gitu. Oke, baik. Jadi sahabat sekolah dasar di rumah, khususnya untuk orang tua, tolong untuk lebih aware lagi ya dengan kondisi dan perilaku anak atau mungkin keponakan, sepupu yang mungkin masih usianya jenjang sekolah dasar atau remaja, ya mungkin kita bisa lebih aware saja dengan perubahan perilaku yang sedang atau sudah terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi kita juga bisa berperan aktif ya Kak Tri untuk mengidentifikasi orang-orang terdekat kita. Jangan sampai orang-orang terdekat kita ini, khususnya anak kita atau keluarga kita, ternyata sudah mengalami 3P tersebut, tetapi kita tidak aware sehingga terabaikan ya, yang dimana harusnya kategori tersebut sudah harus dikonsultasikan kepada dokter atau bahkan mendapatkan rehabilitasi ya, seperti itu Kak Tria. Jadi lebih aware saja untuk sahabat sekolah dasar di rumah, khususnya untuk para orang tua. Tadi disebutkan ada rehabilitasi secara medis dan secara sosial. Nah, seperti apa bentuk rehabilitasi sosial dan juga mungkin bisa jelaskan tadi untuk pasca rehabilitasinya itu seperti apa, Kak? Ya, silakan. Baik. Jadi kalau medis
para residen sebutnya misalnya, atau di klien kita di tempat rehabilitasi itu, diintervensi dulu dia, didetoksifikasi, dibersihkan secara medis. Setelah itu, yang utama memang sosial. Kenapa sosial? Perlu. Karena tadi, P-nya itu perilaku. Kalau perasaan dan pikiran itu ketika diintervensi obat, ya, di saraf pusat kita, obat bisa agak dipulihkan. Bisa pulih. Ya. Tapi perilaku, nah ini perlu ada rehab sosial. Mereka diberi function. Misalnya saja, penyalahguna itu atau klien kita itu atau anak-anak itu yang biasa pakai narkoba nggak pernah nyapu di rumah, bersihin rumah nggak pernah dia. Nah ini di dalam tempat rehab ini akan dibiasakan mereka untuk disiplin diri sendiri, bersih diri. Tadi kan jarang mandi dia. Ini mandi harus dijamkan. Wah, ini jam segini mandi. Kemudian bersih lingkungannya. Kemudian yang utama adalah ada function juga ketika mereka harus bisa mengutarakan. Kita ada satu yang namanya asertif. Mengutarakan secara jujur. Ketika ada sesuatu, mereka harus dilatih seperti itu. Tidak suka dengan temannya, dia harus sampaikan tidak suka, tapi ada solusinya. Jangan sampai mereka terbiasa nih. Ketika dulu jadi pencandu, wah ketika ada masalah, dipendam, akhirnya menjadi efeknya tidak baik. Dengan perilaku itu, function, dia diberikan mengutarakan secara langsung, oh saya tidak suka. Bagaimana sih saya suka? Oh seperti ini. Oh kita solusi, kita berdamai. Selesai masalah. Itu dilatih dalam perilaku rehabilitasi sosial. Dan ada waktunya, tidak waktu sebentar. Makanya rehabilitasi itu ada waktu 6-9 bulan. Nah itu perilaku itu yang harus dirubah. Ditambah lagi dari pasca rehab. Pasca rehab. Kenapa harus ada pasca rehab? Ini penting sekali. Ketika dia di dalam lokasi, dalam lingkungan, ada rehab medis, ada sosial. Tapi yang ketika mereka pasca rehab ini keluar kembali lagi ke lingkungan masyarakat, dia harus punya ketahanan diri yang luar biasa. Kenapa? Tadi sifat zatnya narkotika, narkoba itu kan melekat di dalam dirinya. Kalau dia keluar, kemudian masih tersedia di kelilingnya, wah, trigger dia. Akhirnya jadi relapse. Dia kambuh lagi. Kambuh lagi. Untuk itu ada pasca rehab. Didampingi dia, diberikan keterampilan, vokasional, bahkan secara ekstrim, kalau dia mau kembali ke lingkungan masyarakatnya, dia harus bersihkan dulu tuh masyarakatnya. Artinya, dulu ketika dia pakai sama geng A, dia harus jauhin geng A itu. Jangan sampai dia keluar rehab, kembali lagi ke gengnya, ke komunitasnya, dia jatuh lagi. Demikian juga peran keluarga. Ada family support group yang bisa mendukung bagaimana keluarga membantu mereka itu. Mereka tidak bisa sendiri. Ya, sepakat Pak. Memang para pecandu atau pemakai itu harus disupport ya. Mereka tidak boleh dibiarkan sendiri. Oke, baik. Nah, terkait pengguna narkoba yang berada di usia dini itu, tadi diberikan pelatihan untuk secara asertif ya. Jadi mereka itu dibiasakan untuk mengatakan atau mengutarakan hal yang sesungguhnya. Nah, apakah di proses tersebut mendatangkan orang atau ahli yang secara profesional untuk mendampingi anak tersebut? Bagaimana caranya? Karena mungkin ada beberapa sebagian orang yang atau beberapa anak yang ketakutan untuk berkata jujur. Nah, itu seperti apa dilatihnya? Iya, luar biasa. Mereka di rehab ya. Mereka lebih banyak berinteraksi dengan kelompoknya, dengan usianya. Jadi dilatihnya sesuai secara usia, sebayanya, teman sebayanya. Bahkan ahlinya itu para konselor kita. Konselor itu adalah mantan pecandu. Mantan pecandu. Mantan pecandu. Ini konselor adiksi. Konselor. Iya, walaupun ada juga yang tidak mantan. Perlu sertifikasi. Katri kebetulan alhamdulillah punya sertifikasi untuk konselor adiksi. Jadi harus memahami betul kehidupan pecandu. Karena kehidupan pecandu itu luar biasa. Kayak sneaky dia, kayak ular. Jadi kalau kita berhadapan gini, ya berdua, jangan berhadapan, berbalik aja kita tidak tahu deh kan apa yang terjadi misalnya. Gitu. Oh pecandu itu sudah tahu dia, oh begini dia tahu, celah-celahnya tahu.
Nah itu, jadi ahlinya pun di dalam tempat rehabilitasi ada, psikolognya ada, psikiaternya ada, Psikiater, ada, oke. pekerja sosialnya ada, dan pembimbing agama, ya, pembimbing agama juga ada. Jadi mereka dibina oleh tempat itu secara kontinu, terus-terusan. Oke, baik. Jadi bagi para pengguna narkoba yang direhabilitasi itu, mereka tentu mendapatkan hak pendidikan Ya, secara mungkin secara akademik dan secara ya, rohaninya juga, secara psikologisnya juga itu iya, mendapatkan ya betul. Kak Tri ya. Oke, Kak Tri. Eh, Mengapa pelajar rentan untuk mencoba dan akhirnya kecanduan barang terlarang tersebut? Nah, apa penyebabnya? Apakah ada faktor dari faktor terbesar dari lingkungan, keluarga? Nah, itu boleh disebabkan penyebab pastinya dan penyebab utama dari Ya, pelajar kecanduan narkoba. Silakan Kak. ya. Jadi hasil survei kita 2021 ya, bekerja sama BNN dengan BRIN, bahwa mereka itu menyalahgunakan narkoba karena diajak teman. 80% ini teman. Ya, teman ini dia mau senang, dia mau susah, ini bisa jadi teman banget ini. Tidak hanya yang teman yang senang, tapi teman yang susah juga ada. Nah, itu bisa betul sekali jadi penyebab teman. Ya, harus tahu memilih teman. Kedua, ada masalah kedekatan dengan orang tua. Ternyata ini mereka yang menyalahgunakan intensitas ketemu orang tuanya berkurang. Untuk itu, sahabat sekolah dasar, ini harus manfaat betul orang tua kita ada. Siapa lagi kita harus berkeluh kesah? Ya ke orang tua. Mari kita tanamkan ke teman-teman kita secara teman. Orang tua harus mengayomi anak. Anak bercerita ke orang tua. Karena ini faktor yang utama. Teman dan ketidakdekatan orang tua. Seperti itu yang jadi penyebabnya. Penyebab utamanya Ya. dari lingkungan pertemanan dan juga keluarga. Ya. Nah, berangkat dari penyebab tersebut, kira-kira apa sih upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini? Iya. Silakan Kak Tri. Baik. Dalam teori ekologi sosial kita, tadi mikrosistem, kita mengintervensi teman tadi. Dengan pembentukan remaja teman sebaya. Kita melatih cara teman, bagaimana mereka mengedukasi secara teman. Mari bersama-sama berkegiatan positif secara pertemanan. Di keluarga, kita dengan intervensi ketahanan keluarga. Ini penting sekali. Karena keluarga ada di sekitar kita. Dan ini menjadi unit terkecil kita. Ya, ketika teman, ya, anak misalnya, itu dari keluarga dulu. Di dalam internal. Bagaimana dia mau menyatakan ataupun mau menolak narkoba, itu dari keluarga. Melatih bagaimana mereka punya self-regulation, ya, regulasi dirinya mereka, dari keluarga. Asertif juga demikian. Ketika orang tua, harus diintervensi seperti itu. Kemudian reaching out. Dia harus beri bangkit keterpurukan mereka, lalu mereka melakukan kegiatan positif, itu penting sekali orang tua mengarahkan. Sehingga disitulah pencegahan kita adalah dengan memberi intervensi pertemanan dan keluarga. Bahkan di dalam intervensi keluarga ini, kita betul-betul menanamkan sebuah belief system. Ada 3 dimensi. Kalau ketahanan diri tadi, 3 dimensi, ya, self-regulation, assertiveness, dan reaching out. Di ketahanan keluarga, kita juga punya belief system. Ya, organization proses dan komunikasi. Komunikasi efektif. Orang tua komunikasi efektif. Ya, harus bisa terbuka dengan anak. Menyempatkan diri dengan anak. Nah, anak juga harus menyempatkan diri sama orang tua. Kapan dia menjadi sebuah organisasi? Jadi kalau organisasi keluarga itu jadi organisasi, ayah butuh anak, anak butuh ayah. Demikian dengan ibu. Jadi itu 2 itu kita intervensi. Oke, Gitu. baik. Ya. Kak Tri, melanjutkan dari tadi itu adalah intervensi keluarga ya. Di dalam keluarga itu, dalam membentuk proses ketahanan keluarga ada 3 sistem ya. Yang pertama tadi adalah keyakinan, proses organisasi, dan juga komunikasi. Nah, untuk proses organisasi ini bisa dijelaskan kembali untuk sahabat sekolah dasar di rumah itu seperti apa? Iya.
Jadi seperti itu, bahwa kebutuhan sebuah proses sistem keluarga, selain tadi keyakinan ya, belief sistemnya. Jadi organisasi proses ini, jadi semua punya peran. Orang tua itu punya peran orang tua. Anak punya peran sebagai anak. Ini penting sekali. Orang tua nih, yang katanya nanti sudah semakin tua, butuh anak gitu ya. Kalau anaknya sudah dewasa tinggal, disedih juga. Jadi butuh peran. Nah, anak yang usia dini, itu masih luar biasa kita bentuk dan sebagainya. Jadi peran-peran ini harus tepat sekali. Orang tua menempatkan bahwa dia ini anak usia dini, ya kita komunikasinya seperti anak usia dini. Jangan sampai orang tua, anaknya masih usia dini, tapi seperti anaknya sudah dewasa. Nggak bisa. Tentu ada miskomunikasi. Sehingga akhirnya anak menjauh dari orang tua. Ketika anak jauh dari orang tua, sistem organisasinya udah nggak jelas. Akhirnya mencari keluar. Ketika mencari keluar, pertemanan tadi, temannya baik apa buruk? Kalau buruk, bisa jatuh dia. Itu yang berbahaya ya. Iya, itu ya. berbahaya. Oke. Oke, terkait intervensi dalam keluarga, tadi Kak Tri disebutkan, nah ini pertanyaan yang mungkin mewakili para orang tua, sahabat sekolah dasar di rumah ya. Bagaimana cara orang tua untuk membangun kepercayaan kepada anak ketika anak tersebut bergaul atau memilih teman di luar, di lingkungan luar ya, selain rumah gitu. Nah itu seperti apa Kak Tri, boleh dijelaskan? Iya. Jadi ini sebuah bangunan yang dibangun ya. Keluarga itu sebuah bangunan yang dibangun dari pondasi, ada bangunan utama, tiangnya, ada atapnya. Sebuah bangunan. Itulah dari belief system, organisasi, proses sampai komunikasinya. Orang tua ketika anak ingin bergaul di luar, dia sudah ada tanamannya dulu. Sudah ada pondasinya. Belief systemnya sudah dibangun. Orang tua memberikan pelajaran di rumah tadi. Kemudian dia tahu peran anak ini. Tentu orang tua tadi dengan komunikasi yang berbeda saja, dia bukan sebagai anak usia dini, seperti orang dewasa, itu anak akan menjauh sama orang tua. Jadi kita harus tahu nih komunikasinya, anak ini anak usia dini. Anak ini kan pasti bergaul juga di luar. Nggak mungkin dikekang sama orang tua. Semua diawasi seperti CCTV, ya, handphonenya dikasih GPS yang termonitor, percakapannya dimonitor, handphonenya dibuka, percakapan dengan siapa. Mungkin seperti itu tidak perlu menjadi sebuah kekhawatiran. Kalau orang tuanya membangun sistem tadi. Peran anak tahu, anak bermain. Silakan anak bermain. Dia sudah ada belief system. Dan tadi anak itu diberikan self-regulation, regulasi diri. Anak itu beribadah. Diberikan contoh dia beribadah. Kalau beribadah seperti ini. Orang tuanya juga harus memberi contoh. Anak melihat kan, dia punya peran. Peran orang tua ketika beragama, anggaplah sholat misalnya. Orang tuanya sholat, anaknya akan sholat. Tapi ketika orang tuanya tidak sholat, dia bingung perannya. Peran orang tua saya apa? Nah itu harus benar. Meniru. Dan lihat di sistemnya tadi, peran itu. Ketika dia keluar, kita harus beri kepercayaan orang tua. Orang tua harus legowo. Orang tua pernah jadi anak kecil juga kan? Iya kan? Kita pengen main di luar juga kan? Nah, untuk itu, berikan kepercayaan dia. Ada tadi self-regulation kita tanamkan, asertif. Dia bicara, seringlah bertanya orang tua. Adalah quality time, misalnya sekarang itu ya. Jadi mereka ketika makan, mari bersama, berkomunikasi. Tadi, komunikasi efektif. Mereka harus reaching out. Mereka harus dalam ketahanan diri itu, mereka juga mencari keterhubungan di luar. Anak itu perlu melakukan aktivitas di luar. Ya, dengan tadi regulasinya bagus, maka dia akan mencari yang positif. Itu. Jadi, berilah kepercayaan anak. Kita sudah tanamkan dari rumah. Berikan peran, karena kita tahu peran orang tua seperti apa, anak dan seperti apa. Jadi Kak Askia jangan khawatir. Oke, Kak Tri, baik. Nah itu dia sahabat
sekolah dasar di rumah. Tadi pesan dari Kak Tri untuk para orang tua yang memiliki rasa khawatir ya. Jadi para orang tua juga harus membangun sistem sebagai fondasi ya. Fondasi pertama ketika anak-anak ini harus dalam kata tanda kutip harus bergaul di rumah, karena bagaimanapun juga orang tua punya peran, anak juga punya peran, sehingga orang tua harus memahami dan mengetahui peran dari masing-masing anggota keluarga tersebut seperti apa. Kembali ke penyebab anak menggunakan narkoba, salah satunya itu dari keluarga tadi ya Pak ya. Untuk faktor keluarga, mungkin boleh disebutkan lagi atau dijelaskan lagi oleh Kak Tri, faktor apa saja sih yang dari keluarga, faktor apa saja dari keluarga yang dapat menyebabkan anak menggunakan narkoba atau menyalahgunakan narkoba? Betul. Jadi tadi disampaikan bahwa faktor kedekatan dengan keluarganya kurang, menjadi pemicunya luar biasa. Nah, artinya peran orang tua ini harus lebih dekat. Tadi makanya kita lakukan intervensi. Orang tua itu adalah tidak sendiri. Ya, ada ayah, ada bunda, ada anak. Semua punya peran. Ya. Ketika ini peran ini terjadi miss, ini jadi goncangan pada anak. Begitu juga dengan orang tua yang tidak utuh. Ya. Betul kan sih ya? Ketika ada hanya bundanya saja atau ayahnya saja, dia ada satu peran yang tidak ada di dalam sistem tersebut. Anak butuh itu. Nah, bagaimana upaya pencegahan bagi keluarga yang tadi Kak Tri sebutkan ya, mungkin perannya tidak utuh, itu seperti apa? Betul. Kalau yang tidak utuh, ini yang disebut single parent, makanya luar biasa. Ya, seorang ayah berperan sebagai ibu. Ibu menjadi seorang ayah, harus melekat pada anaknya. Tanaman itu tidak boleh lepas, sehingga semua harus menjadi punya peran. Ya, ada istilah broken home. Ya, ketika peran itu tidak ada, anak itu nyari di luar, karena anak itu hidup di luar. Kecuali anaknya tidak hidup di luar, hanya di rumah saja. Ya, karena anak ini bersosialisasi, dia hidup keluar. Dia akan mencari peran di luar. Ini yang perlu kita batasi. Paling tidak di sini ada peran lingkungan sekolah juga di situ. Ya. Kemudian dalam penanaman belief sistemnya, beri kuatkan anak itu. Mereka harus punya fondasi yang kuat dalam lingkungannya. Minimal mereka harus tahu, oh norma kita dasar dengan ibadah. Bagaimana beribadah yang baik. Orang tua juga beribadah. Memberikan contoh, walaupun tidak utuh, dia mempunyai peran. Tidak ada imamnya, tidak ada ayahnya, bundanya bisa punya peran. Mari bersama. Demikian. Jadi, ini dalam ketika pecah keluarga tersebut, apun anak tidak ada ayah bunda misalnya, ini perlu diisi dengan yang lain. Perlu diisi peran-peran itu. Tidak sendiri. Oke. Peran-peran tersebut perlu diisi dengan yang lain. Selain peran dari orang tua, apakah atau contohnya apakah dari segi agama itu juga sangat penting ya Kak Tri ya? Boleh dijelaskan kembali untuk peran dari segi rohani ya, rohani kepada anak tersebut itu harus dilakukan seperti apa sih? Betul, tadi belief system itu luar biasa, ya. Berkorelasi juga dengan yang namanya ketahanan diri dengan self-regulation. Itu yang menjadi kuat lah anak itu. Sehingga sahabat sekolah dasar, marilah kita tanamkan ibadah kepada anak itu dari sejak dini. Itu fondasi yang sangat kuat. Ya, anak itu diajak beribadah, bukan disuruh ibadah. Beda nih Kak Sri ya, disuruh sama diajak. Jadi mengajak itu bersama-sama. Oh disuruh, orang tuanya nggak ibadah. Nggak ibadah. Ini harus bahaya. Ya, jangan disuruh-suruh anak itu, iya kan? Mari kita ajak bersama. Ya, belief system dibangun bersama. Gitu. Oke. Sebagai penutup, satu atau dua atau lebih juga boleh deh Kak Tri. Sebagai closing statement untuk sahabat
sekolah dasar di rumah atau dimanapun berada, untuk para keluarga, orang tua, kepala sekolah, teman-teman yang ada di rumah, silakan Kak Tri. Baik, terima kasih. Bagi sahabat sekolah dasar, mari kita lakukan kegiatan positif untuk mengisi yang disebut namanya reaching out. Kemudian, marilah isi dengan beribadah mulai dari sejak dini. Dan bagi sahabat sekolah dasar, bila anak menyalahgunakan narkoba, mari rangkul mereka, jangan pukul mereka. Seperti itu, Kak. Baik, wah luar biasa. Terima kasih Kak Tri untuk closing statement-nya. Sahabat sekolah dasar, ada 3 cara untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Yang pertama, self-regulation. Yang kedua, assertive. Dan yang ketiga, reaching out. Dimulai dari mana sih? Nah, pencegahan dimulai dari dibangunnya microsystem atau lingkungan terdekat. Yang kedua, mesosystem atau masyarakat. Dan yang ketiga, makrosistem yang lebih besar lagi. Nah, selanjutnya, sebagai orang tua, para orang tua harus mendeteksi lebih awal perubahan 3P. Yang pertama, perasaan. Yang kedua, perubahan pikiran. Dan yang ketiga, perubahan perilaku. Lalu selanjutnya, peran orang tua itu harus lebih memahami lagi peran anggota keluarga di rumah. Nah, hal tersebut dapat dijadikan cara untuk sebagai ketahanan keluarga. Baik, terima kasih Kak Tri yang telah hadir di tengah-tengah kami atas kehadirannya yang telah memberikan edukasi terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini melalui edukasi ketahanan diri dan keluarga. Saya mau pantun dulu nih, sahabat sekolah dasar. Hukum adat memagari budaya. Budaya dijaga agar lestari. Lindungi pemuda dari narkoba agar generasi penerus bangsa tidak teracuni. Terima kasih sahabat sekolah dasar, saksikan terus program Giat Siniar Direktorat Sekolah Dasar yang pastinya akan lebih menyajikan informasi yang lebih menarik dan edukatif. Saya Azkia, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di Giat Siniar selanjutnya. Please stay safe and stay healthy. Sekolah dasar, cerdas, berkarakter. Yeay! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.